menatapnya dan kembali. Siapa yang dimaksud Ujang? Lalu bocah kecil? Tentu ia melihatnya. Ia menoleh ke belakang melihat Ujang dan bocah kecil itu tersenyum melambaikan tangannya. Sampai di perbatasan, ia menolehkan kepalanya lagi. Bocah laki-laki itu sudah tidak ada. Hanya Ujang yang masih menatapnya, membuat kepala Okta berdengung pusing, ditambah bau gosong yang semakin lama semakin menyengat. Teringat akan bau gosong, Okta memutar tubuhnya, berniat menanyakan apakah hidungnya yang salah. Tidak ada. Mungkin ia sudah berlari masuk ke rumah, pikir Okta. Kabut perlahan turun. Pukul 6 sore kurang 6 menit. Jingga ke Orena nampak tidak terlihat tertutup awan kabut yang mulai menebal. Bari berusaha menajamkan penglihatan di balik kacamatanya. Parah, kabutnya nggak ketembus lampu nih, umpatnya. Sila menegakkan tubuhnya melihat sekeliling. Pepohonan yang menjulang tinggi nampak menyeramkan. Bar, kok jadi horor gini sih tempatnya? Dina merapatkan jaketnya. Ia pun panik sebenarnya. Sedangkan Indah memejamkan matanya berkali-kali merapalkan doa. Sebenarnya ia melihat sosok aneh sejak di kedai tadi, tapi ia urungkan demi keamanan teman-temannya. Berbeda dengan Raina, ia melihat keadaan di sekitarnya dengan santai. Sil, coba telepon anak-anak di mobil sebelah. Oke, sebentar. Tuh lalit. Gak bisa, Bar. Padahal sinyal gue ada. Okta menggigit bibirnya. Ia masih kepikiran dengan ucapan Ujang. Ia menginterupsi mereka untuk tiba di sana sebelum matahari tenggelam. Ya udah, berhenti aja, nepi. Pasti mereka lihat kita. Kan mereka di belakang kita, seru Raina. Jangan, please. Mending kita jalan. Ini di tengah hutan, dan kita harus cepat sampai di sana sebelum maghrib, sanggah Okta. Raina, yang duduk di kursi depan bersama Bari, menolehkan kepalanya. Lihat di depan tak, si Bari gak kelihatan. Okta menggigit bibirnya lebih dalam lagi. Ia takut. Tapi ini di tengah hutan, nak, banyak bahaya. Justru karena kita di tengah hutan, lebih aman kita nepi demi keamanan kita semua. Mikir logis tak, lebih baik kita berhenti dan nepi dulu, Bar. Titah Raina melengos. Gue gak egois, cuma mau kita aman. Raina mulai tersulut emosinya dan menolehkan kepalanya lagi. Aman? Justru kalau kita jalan itu bisa bahaya. Kita gak tahu di depan ada lubang atau bahkan jurang. Udah jangan ribut, aku takut tahu, teriak Indah menengahi. Okta mengalah. Dia diam. Logikanya membenarkan apa yang dibilang Raina. Tapi dalam hatinya, ia takut apa yang dikatakan seorang yang baru ia temui di belakang hutan benar terjadi, yaitu Ujang dan seorang bocah kecil. Semua tatapan beralih pada Indah. Sama aku juga, Ndah. Kalian udah ya, jangan berdebat lagi, ucap Dina. Tapi lebih baik kita nurutin apa kata Okta. Aku ada perasaan gak enak di hutan ini, ucap Indah lagi. Dah, Raina tidak habis pikir dengan jalan pikiran teman-temannya saat ini. Udah ya, kalian jangan berdebat gitu. Gue berhenti ya, ucap Bari menengahkan. Okta hanya mendesah pasrah. Ia hanya bisa berpikiran positif sekarang. Bari pun menepikan mobilnya di tepi jalan. Kabutnya tebal membuat ia harus berhati-hati. Ia tidak tahu apa yang di sebelah kanan kirinya. Siapa tahu di antaranya ada jurang. Di dalam mobil pun hanya keheningan. Semua menatap was-was kelilingnya. Berbeda di mobil satunya. Itu mobilnya Bari kan? Berhenti dia, ucap Ilham. Gue gak yakin kalau kita berhenti di sini. Tapi ikutin maunya mereka dulu. Biar gue yang ngomong. Si Bari kesini gak nyari tahu dulu tempatnya gimana. Sial, celetuk Andi. Tumben lu ngomong panjang lebar, ejek Izul. Andi hanya diam tidak berniat membalas. Ilham pun menepikan mobilnya. Mereka turun menghampiri Bari. Lu udah searching gimana suasana letaknya? Serobot Andi ketika ia tiba di hadapan Bari. Sedangkan 5 perempuan tetap di dalam mobil. Suasana di sana sangat mencekam. Bahkan udara dingin mulai merayap masuk ke dalam mobil.
membuat Indah mengeratkan pegangannya pada Dina dan Sila. Gua cuma baca deket pintu masuk doang, Di. Nggak taunya Zong. Udah gitu gue nggak bisa ngehubungin pemiliknya lagi, umpat Bari. Coba pinjam HP-nya Sila. Siapa tahu kita dijemput penjaganya, ujar Andi. Bari menyetujui saran Andi dan mengetuk kaca mobil. Sil, gue pinjam HP lu dong. Sila memberikan ponselnya. Baterainya low, jangan sia-siakan baterai beragaku, canda Sila. Si kupret, balas Bari. Bari menyalin nomor ponsel sang pemilik. Bismillah. Tut tut tut. Diangkat, tanya Izul. Belum. Tut tut. Raina melihat keadaan sekeliling, seperti ada yang mengawasi mereka dari balik hutan. Entah siapa. Lidahnya tiba-tiba gatal ingin bersenandung. Yang terlintas dalam pikirannya hanya lagu itu. Okta melihat Indah yang ternyata melihatnya balik. Mata Dina menjadi was-was ketika Sila bahkan merasa bulu romanya meremang. Padahal saat itu kaca mobil tertutup dan AC mobil dimatikan. Anak manis, ikut ibu pulang. Jangan pakai baju merah, nanti ibu marah. Okta merasakan bulu romanya berdiri. Seakan ada makhluk tak kasat mata hadir di antara mereka. Nak, lu apa sih nyanyi lagu apa itu? Hardiknya menepuk bahu Raina. Raina terlonjak. Lagu apa? Tadi lu nyanyi lagu apa? Tanya Okta. Ia tersenyum. Senyum yang membuat keempat perempuan itu bergidik ngeri. Indah yang paham memegang tangan Okta. Mending kamu suruh Bari jalan deh sekarang, bisik Indah. Okta menganggukkan kepalanya dan segera keluar. Keempat laki-laki menatap Okta yang tiba-tiba hadir. Gimana Bar? Tanyanya. Gue lagi ngehubungin penjaga villanya tak. Mending lu masuk aja. Okta melihat sekeliling hutan yang semakin menebal awan kabutnya. Mending kita cabut aja yuk. Gue ada perasaan gak enak sumpah. Sumpah gue gak bohong. Titah Okta ketakutan. Apa sih tak? Lebay banget lu. Jangan kebanyakan mikir negatif, hardik Izul. Lu tahu apa sih Zul? Jangan so tau deh. Yah lu lebay. Kalau takut mending jangan ikut, ngotot Izul. Okta yang tersulut emosi matanya mulai berkaca-kaca. Mereka tidak tahu apa yang Okta rasakan. Kalau nggak karena kalian, gue nggak bakal ikut Zul. Gue mending di rumah. Lu jangan so tau deh. Satu lagi, tuh mulut lo hati-hati, harus dijaga. Dengan keegoisan dan kesotoyan lo bisa bikin gue dan yang lain celaka. Dih apa sih? Udah apaan sih kok jadi berantem? Tengah Bari. Tahu lo Zul, bikin nambah suasana gak enak aja. Bela Ilham. Apa sih kok jadi gue? Ceweknya aja yang baperan. Andi mendekati Okta yang masih mengejar nafasnya. Ia membawa Okta sedikit menjauh dari mereka. Kenapa? Jutek Okta. Redain dulu emosinya tak, ucapnya. Okta melihat Andi dengan tatapan kesal. Ia masih kesal dengan sifat Izul yang selalu sok tahu di setiap kondisi. Menurut Okta itu sangat mengganggu. Tadi pas kita di kedai, lu nyamperin siapa? Okta mengubah ekspresinya. Anak kecil, kenapa? Hah, anak kecil? Di mana? Dia berdiri dekat perbatasan, ngeliatin kita. Terus gue kasih roti, tuturnya. Andi melihat ke kanan dan kiri, mencoba melihat situasi yang semakin gelap. Tidak ada penerangan. Jujur tak, tadi gue sempat nanya sama pemilik kedai. Dia bilang, kita datang ke villa itu di waktu yang gak tepat. Sama, anak kecil itu juga bilang begitu. Dan lagi gue juga ketemu sama laki-laki hutan gitu. Dia juga bilang hal yang sama. Satu hal lagi, dia bilang kita harus sampai sebelum gelap. Di antara kita semua ada medan yang menarik sama makhluk tak kasat mata. Jangan diterusin. Biasanya mereka bakalan datang kalau kita cerita tentang begitu. Lu harus berpikir positif tak? Sangga Andi. Terus gimana? Mau gak mau, kita harus jalan. Okta menyetujui ucapan Andi. Hening saat itu. Hanya ada suara jangkrik yang berbunyi dan hewan-hewan malam yang mulai menampakkan suaranya. Okta dan Andi menoleh bersamaan. Terdengar suara teriakan dari arah teman-temannya. Bari, Ilham dan Izul
membuka pintu mobil yang berasal dari segerombolan perempuan. Indah yang pertama kali keluar di sana. Ia bersembunyi di balik Ilham sambil menangis. Anak manis. Disusul Sila dan Dina yang duduk di kursi belakang. Mereka menangis. Tolong, Raina, dia kenapa? Takut, mereka berdua histeris. Kenapa? Serobot Okta dan Andi. Anjir, umpat Izul yang melihat mata Raina berbeda. Ia tertawa terbahak, seperti kerasukan. Astagfirullah. Kaget Okta melihat Raina yang bukan dirinya. Matanya tidak fokus, berwarna gelap dan terus tersenyum menatap ke depan. Gimana ini? Panik Bari. Ia menutup pintu mobil. Tangannya gemetar bukan main. Mereka panik. Langit semakin menghitam, saling berpegangan satu sama lain. Dia bukan Raina, gagap Indah. Okta mendekati Indah. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Tiba-tiba udara menjadi sangat pengap, seperti terhimpit di antara ruangan sempit. Mereka makin merapatkan tubuh mereka satu sama lain ketika burung-burung gagak mengeluarkan suara aneh. Kita harus jalan sekarang, titah Okta dengan mata berkaca-kaca. Ah! Teriak Indah menutup telinganya. Mereka buru-buru menghampiri Indah. Terus gimana Raina? Teriak Zul berapi-api. Zul, jangan pakai emosi. Akhirnya Andi membuka suaranya. Semuanya panik, tapi jangan pakai ego, ngerti? Kesal Andi menghampiri Izul. Okta menggenggam tangan Indah, mencoba memberikan energi positif. Walaupun tangan mereka sama-sama gemetar. Sila menangis di pelukan Dina. Dah, lihat aku. Aku gak seberani kamu yang bisa lihat mereka. Tapi pinjamin aku energi positif kamu. Bisik Okta, mungkin hanya mereka berdua yang mendengar percakapan itu. Kaki Indah lemas bukan main. Ia sering melihat mereka, tapi tak pernah ia hiraukan dan pura-pura tidak melihat. Sekarang ia harus berani menghadapi mereka. Aku takut. Sama Indah, aku juga. Kita berdua yang bisa bantu Raina. Indah menatap ragu. Andi yang melihat mereka berdua terduduk di aspal, ikut meriung. Gue bantu baca doa di belakang kalian. Ayo, gue paling depan. Mereka berdua menatap Andi, berusaha mempercayakan semua padanya. Gue juga Ham, Zul, jaga Dina dan Sila, ikut Bari. Andi dan Bari berjalan mengitari mobil. Ia mendekat pada pintu depan. Lafaz-lafaz ayat suci Al-Quran mulai mereka rapalkan. Seketika, membuat hati Indah dan Okta yang berpegangan tenang. Andi membuka pintu mobil itu pertama kali. Mereka dikagetkan dengan suara Raina yang tertawa. Panas, panas! Mata Raina melotot melihat Indah yang datang mendekat. Tangannya mulai menggapai wajah Indah. Bari yang melihat itu segera mencegahnya. Kamu siapa? Suara Indah tercekat seketika. Berhenti, panas! Okta mengeluarkan tangannya yang lain, menggenggam Raina. Seketika itu juga, tubuh Raina berubah menjadi tenang, dengan mata yang menatap Okta tajam. Bari dan Andi masih merapalkan doa mereka dengan volume yang dikeraskan. Okta tidak tahu harus bagaimana. Ia hanya sekali pernah mengalami seperti itu. Itu pun sudah lama, ketika ia dan acara kampusnya mengalami kesurupan massal. Hanya Okta dan ketiga teman kampus Okta yang selamat berkat merapalkan doa dan saling berpegangan. Kamu bukan Raina, ucap Okta dingin menatap tajam mata hitam yang melotot itu. Tiba-tiba kepalanya pusing dan mual. Ia menahan segalanya. Kamu bukan Raina, ucapnya lagi dengan tangan yang masih menggenggam tangan Raina. Kamu bukan Raina, ngerti gak? Teriak Okta. Betapa kagetnya tiba-tiba Raina bereaksi teriak. Dan tak sadarkan diri. Shadaqallahul azim, ucap Bari dan Andi bersamaan. Mereka berempat bersamaan mengusap wajah mereka dan mengucap Alhamdulillah bersamaan. Indah memeluk Okta dengan tangis yang pecah. Kabut perlahan menipis. Suasana yang mencekam berubah. Pepohonan yang menjulang tinggi mulai terlihat oleh mata. Jalan yang tidak terlihat pun sama. Bari menutup pintunya perlahan, berusaha mungkin tidak menimbulkan suara.
Sebaiknya kita harus buru-buru pergi, ucap Andi. Mereka mengangguk setuju. Kemudian mereka menghampiri ke 4 teman lainnya. Gimana? Tanya Izul. Alhamdulillah, kita harus cepat. Udah mau jam 7. Jangan sampai kejebak di sini lagi. Okta mengangguk setuju. Kemudian matanya menyipit. Ia melihat sosok manusia di hutan dengan tertutup awan kabut yang tersisa. Tunggu deh, itu siapa? Tanya Okta. Semua menghentikan langkahnya. Melihat apa yang Okta katakan, beberapa detik kemudian, laki-laki berkaos hitam dengan canggul di pundaknya berjalan menghampiri. Ujang? Panggil Okta. Ujang? Laki-laki itu mendekat. Saya sudah kira kamu pasti terjebak di sini. Jadi kalian aman? Tanyanya menjadi pertanyaan baru bagi mereka bersembilan. Aman gimana maksudnya, Kang? Tanya Izul. Kepala Ujang menoleh ke arah seseorang yang tertidur di dalam mobil. Jadi dia orangnya? Tanya Ujang pada Okta menghiraukan pertanyaan Izul. Okta mengerutkan dahinya dalam. Hayu, saya antarkan ke vilanya. Gak baik kalian di sini, apalagi ada salah satu yang menarik, ucap Ujang. Okta melihat ke arah Bari meminta persetujuan. Ya udah Kang, mau di tempat yang laki-laki atau saya mau sama yang pingsan itu, mau ngejaga dia. Dia terlalu menarik bagi makhluk tak kasat mata. Potong Ujang jujur. Semua naik kembali ke dalam mobil masing-masing. Indah, Sila, dan Dina duduk di kursi belakang. Lampu mobil sengaja mereka nyalakan untuk menambah penerangan di tengah hutan. Dari situ cerita Ujang mengalir begitu saja tentang tengah hutan yang baru saja mereka lalui dan tentang rahasia kecil villa yang akan mereka tinggali selama beberapa hari. Hutan yang kalian lewatin adalah induk dari hutan ini. Kalian berada di tengah-tengah hutan tadi. Warga desa menyebutnya titik keramat, tutur Ujang. Pada tahun 1943, hutan itu dinamakan hutan keramat. Banyak cerita mistis tentang titik tengah hutan tersebut. Hutan peninggalan perang zaman dahulu. Memang sengaja dibuat mistis oleh pejuang-pejuang perang. Tujuannya adalah untuk membingungkan tentara-tentara Belanda dan Jepang ketika melewati jalan tersebut. Naasnya adalah ketika sang juru kunci meninggal digorok oleh penjajah Jepang saat itu. Keadaan ekonomi Indonesia krisis. Pembantaian masyarakat Bandung sampai ke pelosok hutan. Sejak saat itu, hutan menjadi sangat angker dan banyak memakan korban yang melewati jalan tersebut pada saat petang datang. Rumor demi rumor mencuat. Bahkan seorang yang ahli dalam mengendalikan mereka pun tidak mampu mengalahkannya. Bertahun-tahun sampai pemerintah kota Bandung memutuskan untuk memperbaiki hutan tersebut dan menjadikannya hutan lindung nasional. Sama seperti hal-hal sebelumnya. Pada mulanya, banyak mengambil korban, tapi masyarakat Bandung tidak menyerah. Mereka memutuskan untuk membuat perjanjian. Pagi untuk manusia, malam untuk mereka. Sejak saat itu masyarakat dilarang keras mendekati titik tengah hutan atau titik keramat ketika petang datang. Sementara itu, mereka meneruskan perjalanan. Hari semakin larut, pikiran semakin kusut. Masing-masing dari mereka tenggelam dalam imajinasi. Berharap kejadian ini hanya terjadi sekali. Cerita rakyat dari Ujang mampu membuat mereka yang berada dalam mobil menggigil, kecuali Raina. Ia belum sadarkan diri sejak tadi. Itu vilanya, pekik Okta dengan wajah lega. Pukul 8 malam mereka tiba di sana. Tak henti-hentinya mereka mengucap syukur. Mereka berhenti di depan gerbang tinggi sebagai pembatas antara hutan dan rumah besar yang menjadi sumber kekalutan mereka. Ujang turun terlebih dahulu. Ia pamit pulang. Pekerjaannya sudah selesai mengantar mereka. Walaupun ada kegelisahan yang mengganjal pada benak Ujang. Niatnya Bari mengajak Ujang untuk menginap. Membayangkan kembali kejadian aneh selama perjalanan membuatnya merinding sendiri. Rumah besar itu nampak sama dengan gambar yang diberikan Bari. Ada kesan kehangatan di sana. Ada kesan mengerikan juga di sana. Hati-hati Jang, teriak Okta. Ujang pun hilang di telan kabut. Tersenyum kecut. Okta membayangkan dirinya terjaga seharian di villa ini. Villa yang entah mengapa menjadi sangat mengerikan bila di malam hari. Tak, tas kamu nih, interupsi Sila. Okta berlari menghampiri mereka yang sedang membereskan bawaan. Penjaga villa menyambut mereka.
Pria parubaya menggunakan peci dan baju koko lengkap dengan sarung tersenyum menyapa mereka. "Maaf, saya tidak menjawab panggilan kamu, Nak. Saya berada di masjid," ujarnya pada Bari. "Iya, Pak. Yang penting kami selamat sampai sini," balasnya sopan. "Kalau gitu saya pamit. Rumah saya tidak jauh dari sini. Mungkin sekitar 15 menit kalau kalian pakai mobil. Tinggal lurus saja. Selamat istirahat ya," ucapnya dengan logat Sunda. "Iya, Pak, terima kasih." Pria parubaya itu menghampiri anaknya yang mengenakan motor tua. Sedikit misterius wajahnya, tapi Bari tidak terlalu memusingkan. Ia masuk menyusul teman-temannya yang sudah berkumpul di ruang tengah. Wajah mereka terlihat lesu, terutama kaum perempuan. Mata mereka menjelajah di ruang tengah itu, megah dan terlihat misterius. Indah yang pertama kali berdecak, bukan berdecak kagum, tapi berdecak tidak suka. Bangunan ini memang bangunan tua, peninggalan Belanda. Cat dinding tersebut berwarna coklat dengan lampu gantung sebagai penghias. Terdapat sofa juga yang melingkari cerobong khusus api unggun. Kemudian di pojok ruangan ada lemari pemisah untuk dapur. Di dekat api unggun ada tangga yang menuju ke lantai 2. Izul dan Andi melangkahkan kakinya ke atas. Di lantai 2 hanya terdapat 2 kamar. Kamar yang satu dengan kasur yang terdapat 5 buah. Satu kamar lagi hanya kamar kosong dengan piano di tengah-tengah ruangan. Gelap di sana. Izul mencoba menyalakan lampu. "Buset dah, si Bari gak tanggung-tanggung nyari villa ya. Villa serem begini disewa," umpat Izul. Andi mendekat ke arah jendela. Pikirannya berkecamuk. Sedangkan Izul terus menjelajah. Kakinya mendekat pada kursi goyang yang berada di pojok ruangan. "Di, seru loh." Andi menolehkan kepalanya. Ia mendesis melihat kelakuan Izul. Ia mengundang makhluk tak kasat mata akibat ulahnya. "Gak waras," desis Andi keluar dari ruangan tersebut. "Ya udah, mending kalian istirahat. Udah jam 9 malam cuy," ujar Bari pada keempat teman perempuannya. Mereka berempat memutuskan untuk satu kamar. Raina sudah tertidur di kasur. Sejak tadi ia belum sadarkan diri. "Iya, santai aja ndah. Paling gue gak tidur nunggu di sini aja," timpal Ilham. Andi berjalan mendekat. "Gue tidur di sini aja," serobotnya. Ilham tersenyum. "Setuju, Di. Masih trauma kejadian tadi gue." Bantuin dong." Semua mata beralih pada Izul. Zul, lu udah gila ya? Taruh lagi di atas," umpat Ilham. Izul mengulatkan tubuhnya sejenak. Membawa kursi goyang dari lantai 2 lumayan juga rupanya. Sebenarnya ia berniat mengerjai teman-temannya dengan kursi goyang tersebut, terutama orang yang bermental lemah. Begitu menurut Izul. "Zul, kamu ngapain sih?" omel Indah. "Apa sih Indah? Seru lo duduk di sini," ajak Izul. "Lo seharusnya nggak lancang memindahkan barang orang, Zul. Udah tahu kita cuma numpang. Awas aja kalau ada kejadian macem-macem. Lo yang tanggung jawab," omel Sila. "Iya Sil, ya elah, sensitif amat sih pada sama gue," keluh Zul. Okta hanya diam memandangi kursi goyang tersebut. Sementara itu, pukul 23.00. Waktu seakan lama berputar. Keempat laki-laki yang menunggu di sofa ruang tengah menyibukkan dirinya dengan membuat makanan cemilan. Izul masih dengan posisi yang sama, betah duduk di atas kursi goyang. Bunyi decitan kayu yang keluar dari kursi goyang itu sangat mengganggu Andi. Entah mengapa sangat sakit bila mendengar itu. Kreng, kreng, kreng. Berbeda dengan kelima perempuan di balik pintu kamar, Sila dan Dina sudah terbang ke dalam mimpi mereka. Okta hanya memandang ke langit-langit, berharap waktu cepat berlalu. Berbeda dengan Indah, jantungnya berdetak lebih kencang. Ia melihat sosok perempuan menyeramkan di balik jendela. Sial. Ia memaksakan kedua matanya untuk terpejam. Okta melirik ke arah jendela yang tidak tertutup tirai dengan sempurna. Ia merasa diawasi sebenarnya. Bangkit dari kasur, melangkah mendekat ke arah jendela. Sementara itu langit semakin gelap dikerubungi oleh kabut tebal. Kilat sedikit memamerkan cahayanya di awan. Okta menatap lurus keluar jendela. Mau hujan ya, desisnya. Srek.
Ia merapatkan hordeng yang terbuka tersebut. Tepat ketika ia membalikkan tubuhnya, Raina sadar. Dengan posisi duduk dan nafas tersengat, Raina memegang kepalanya yang terasa sakit. Indah yang merasakan pergerakan di kasur membuka matanya. "Raina?" panggilnya. Okta berjalan mendekat, menyalakan lampu. Peluh keringat membanjiri wajah Raina. Padahal cuaca di Bandung sangat dingin. "Lo oke, Nak?" tanya Okta berjalan mendekat. Tenggorokan Raina terasa kering. Matanya berkunang-kunang. Ia melihat ke Indah dan Okta bergantian. Kita di mana?" desaunya parau. "Kita di villa. Lo mau minum? Gue ambilin ya," ucap Okta. "Oh nggak usah, gue aja ambil sendiri," ucap Raina dengan nada lemah. Raina mencoba bangkit dari kasur. Kepalanya sangat berat. Ia melangkah keluar kamar yang disambut oleh Andi. Sementara Izul dan Bari sudah terlelap lebih dahulu di dekat api unggun. Ilham yang sibuk dengan ponselnya hanya memandang sekilas, kemudian kembali lagi. Raina, lu udah sadar?" tanyanya. Raina hanya tersenyum tak berniat membalasnya. Kemudian kakinya melangkah ke dapur. Matanya membulat melihat kursi goyang yang menarik perhatiannya. Ia melirik Andi. Tahu betul kalau ia sedang diawasi. Tangannya gatal untuk terulur membelai ukiran yang berada pada sisi pegangan kursi goyang tersebut. Seperti menemukan rumah. Niatnya mengambil minum tergantikan dengan rasa penasarannya. Ia mencoba duduk di atas kursi goyang tersebut. Nyaman. Matanya terpejam menikmati sensasi aneh yang berada di akal dan benaknya. Tiba-tiba senyum Raina mengembang. "Anak manis, anak manis." Suara itu lembut. Terlalu lembut sampai menyayat siapa saja yang mendengar. Raina terus bergumam dan mengucapkan kata anak manis. Teng, teng. Pukul 00 tepat. Raina terus bergumam tidak jelas. Andi yang memperhatikan gelagat Raina sejak tadi berbisik dengan Ilham. "Gue gak yakin itu Raina," bisiknya. Ilham melihat sang objek pembicaraan. Raina asyik memejamkan matanya sambil bersenandung dan menggoyahkan kursi goyang tersebut. Jantung Ilham dan Andi bekerja lebih cepat, menatap was-was, menunggu apa yang selanjutnya terjadi. Ceklek. Okta dan Indah keluar dari kamar. Mereka mengerutkan dahinya. Kebingungan menatap Andi dan Ilham yang ketakutan. Anak manis, jangan pakai baju merah, nanti ibu marah. Matanya terpejam. Senyumnya tersungging di wajah Raina. Indah dan Okta yang sayup-sayup mendengar orang bersenandung menolehkan kepalanya. "Raina," cicit Indah. Okta membalikkan tubuhnya berniat membangunkan Dina dan Sila. "Sil, Din, bangun, teriak Okta. Sambil berteriak, ia mengacak isi tasnya. Entah mengapa, perasaan tidak enaknya mencuat begitu saja. Ia butuh senter. Benda yang pertama kali terlintas di pikirannya adalah senter. Kemudian ia mengantongi sapu tangan dan ponsel yang wajib ia bawa di sakunya. Kenapa sih, Tak?" keluh Sila. Okta menemukan 2 senter yang dibawakan oleh ibunya. "Ke depan, gabung sama yang lain." Dina menegakkan tubuhnya. Telinganya menangkap sebuah alunan yang ia kenal beberapa jam yang lalu. "Tak, jangan bilang Raina." Indah masih mematung di depan pintu. Okta, Sila dan Dina saling bertatapan, saling memberitahu lewat insting mereka. Tiba-tiba, cik, lampu padam seketika. Blam! Indah segera menutup pintu kamar mereka, membuat Dina, Sila dan Okta terkejut. Dengan cepat Okta menyalakan senter tersebut. Alunan lagu itu berhenti. Andi dan Ilham yang berada di luar menelan ludahnya. Mereka terpaku tidak bisa bergerak sama sekali. Suasana menjadi sangat aneh. Dingin yang menusuk dan udara yang semakin pengap. Jantung mereka berlomba-lomba berdetak. Matanya tak lepas mengawasi pergerakan Raina yang masih menggerakkan kursi goyang tersebut dan tersenyum. Raina mulai tertawa sambil terpejam.
Andi berinisiatif membangunkan Bari dan Izul. Bar, bangun. Ilham pucat pasi mendengar suara itu. Suara yang baru pertama kali ia dengarkan. Kok gelap? Ucap Bari. Izul mengulat dan mengerjapkan matanya. Resep banget Lundi. Izul menolehkan kepalanya. Sama seperti Ilham, Andi dan Bari mereka terdiam, mencoba mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Kriak. Raina bangun dari kursi. Mereka berempat mencoba kabur, walaupun kakinya terasa berat. Ke kamar anak cewek, teriak Andi. Andi berlari yang diikuti oleh Ilham dan Bari. Buka, teriak Andi. Okta membuka kunci kamar tersebut, dan masuklah Andi dan Ilham. Berbeda dengan Bari, tepat ketika ia masuk pintu tertutup paksa. Buka, teriaknya dari luar. Okta kebingungan sendiri, pintu yang tiba-tiba tertutup. Andi membantu membukanya, nihil. Duk. Woi, bukain, teriak Bari. Gak bisa Bar, pintunya ketutup. Bari menolehkan kepalanya. Wah, teriaknya ketakutan ketika Raina berada tepat di belakangnya. Izul hanya merutuk kakinya yang tiba-tiba tidak bisa digerakkan. Kaki anjir, tolong, umpatnya. Bari berlari ke arah dapur. Gelap, hanya suara hujan yang mulai turun dan petir yang terkadang menyambar. Tangannya gemetar hebat mengeluarkan ponselnya, mengetikkan nama pemilik villa. Tepat ketika menempelkan benda pipi itu. Ketemu kau. Bari pun berteriak, berlari ke lantai 2. Bersambung. Nantikan tengah malam bagian ketiga hanya di Fakta Sejarah. Demikianlah dari DOPQRSTU_ akun Wattpad. Saya pamit dulu diri, mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di bagian berikutnya hanya di Tony FS. Alhamdulillah.